Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Novitarani, mahasiswi akuntansi Universitas Tunggal Perbangsa Karawang. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, dan falsafah. Dan nanti saya akan mewawancarai dua orang narasumber, dan di akhir video akan ada ringkasan dari materi wawancara kepada narasumber tersebut. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan Pancasila sebagai falsafah. Pancasila sebagai produk falsafah ini memiliki fungsi, yaitu sebagai pandangan hidup seseorang dan jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini dijadikan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem-sistem filsafat dan sila-sila Pancasila ini saling berkaitan, berhubungan, dan saling mengkualifikasi. Pancasila sebagai falsafah ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat yang lainnya. Nah, pembahasan filsafat Pancasila ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada cara deduktif, yang kedua ada cara induktif. Oke, yang pertama cara deduktif. Cara deduktif ini mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis. Nah, yang kedua ada cara induktif. Cara induktif ini mengamati gejala-gejala sosial yang ada dalam masyarakat dan menyimpulkan arti dan makna dari gejala-gejala tersebut. Oke, yang kedua ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara ini memiliki fungsi yaitu untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu tentang tujuan negara. Nah, makna dari kelima sila Pancasila ini yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Di sila pertama ini kita harus saling menghargai dan saling menghormati antar umat beragama dan menciptakan kedamaian di lingkungan sekitar. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai makhluk sosial, kita juga harus saling membantu dan menolong sesama makhluk sosial yang lainnya. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, sebagai masyarakat Indonesia, kita juga harus mencintai produk lokal dan kita juga harus cinta tanah air. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sila keempat ini, kita sebagai makhluk sosial pasti ada saja masalah dengan masyarakat lain, dengan individu lain, dan kita harus menyelesaikan itu dengan musyawarah dan mufakat agar masalah tersebut bisa terselesaikan secara damai. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebagai makhluk sosial kita juga harus bersikap adil kepada masyarakat lainnya, dan kita juga harus menghargai hak yang orang lain miliki, dan kita juga tetap menjalankan kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pendidikan. Sebelumnya gue mau nanya nih tentang tugas. Apa tuh? Wawancara gitu doang. Ada 3 pertanyaan setiap orang. Siapa nih yang mau ditanyain duluan? Coba. Oke. Sebelumnya, lu tahu nggak sih aktualisasi Pancasila itu apa? Tahu. Nah, sebelumnya gue sedikit menjelaskan kalau aktualisasi Pancasila itu merupakan bagaimana masyarakat menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat. Nah, yang mau gue tanyain, bagaimana sih cara kita menerapkan nilai Pancasila terhadap sila pertama? Oke, kan sila pertama ini kan tentang kayak keagamaan gitu kan, terus mengimani kayak adanya Tuhan, terus menerapkan toleransi antar umat beragama, terus kita juga nggak ngelakuin pemaksaan sama kayak pilih-pilih agama gitu dalam berteman juga, gitu aja sih. Terus yang kedua, kan banyak nih budaya-budaya barat yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana sih cara kita menyeleksi budaya tersebut di kehidupan masyarakat dikaitkan dengan sila Pancasila? Kalau itu sih dengan cara menanamkan kayak kita sikap nasionalisme di dalam diri kita. Nah, terus abis kayak gitu kita harus menjunjung tinggi nih rasa cinta sama bangga nih sama tanah air kita gitu. Menurut gue sih boleh-boleh aja ya, karena kan itu kan budaya, kayak kita ngikutin budaya barat nih. Terus nggak selamanya budaya barat tuh kayak negatifnya aja, pasti ada positifnya juga gitu. Terus yang ketiga, hal-hal apa sih yang ada di sekitar kita nih dulu kan, Kim?
di lingkungan kita tanpa kita sadari itu merupakan penerapan Pancasila. Kayak gotong royong, membantu tetangga yang sedang kesusahan kayak musibah atau enggak tetangga aja, umat manusia yang lain gitu di luar-luar daerah yang lagi kena bencana sekarang ini nih gitu. Terus sama kayak sekarang tuh kan banyak tuh sampah-sampah kayak dari hal yang kecil dulu aja kita mau buang sampah pada tempatnya. Itu aja sih. Oke. Siap nggak ditanyain? Siap. Yang pertama nih, di masa pandemi ini kan banyak masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Nah, bagaimana sih penerapan Pancasila, terutama pada sila kelima, dalam membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19? Kalau sila kelima itu kan keadilan bagi seluruh Indonesia ya. Maksudnya contohnya sih kayak dari pemerintah atau dari kita-kita juga bisa berpartisipasi, kasih aja kayak bantuan sama penderita COVID-19 yang kurang mampu. Kan ada karena kan sekarang kan pandemi kan, penyuluhan vaksin apalagi kayak gitu-gitu sih. Apa saja hal yang mempengaruhi nilai-nilai Pancasila di masa pandemi? Di masa pandemi biasanya sih kayaknya kurangnya interaksi. Ya karena kan lagi di pandemi kan semuanya di rumah ya, online gitu. Jadi pasti gunain HP gitu kan. Terus kerja di rumah kan lama banget kan, udah setahun. Terus kuliah, belajar kan online. Jadinya pas COVID lagi bisa diatasi, terus tiba-tiba offline, jadi padanya pakai HP gitu, pakai gadget, kurang interaksi aja. Oke, yang selanjutnya, mengapa kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Perlu sih, karena kan Pancasila pedoman buat negara sama pedoman buat masyarakat Indonesia gitu, buat hidup. Jadi penting sih, harus dalam hidup pakai nerapin nilai-nilai Pancasila gitu ya. Iya benar. Terus yang lain juga kan, jangan cuma tahu gitu. Oke, makasih ya. Nah, yang terakhir adalah menyimpulkan hasil wawancara. Aktualisasi Pancasila ini merupakan bagaimana masyarakat menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Adanya aktualisasi Pancasila ini membuat kita lebih terbuka kepada sesama masyarakat. Dan di narasumber yang pertama, saya bisa menyimpulkan bahwa mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa, mengikuti perintah dan menjauhi larangannya, serta adanya sikap toleransi antar umat beragama ini merupakan penerapan sila pertama. Dan melonggarnya nilai-nilai Pancasila ini bisa saja disebabkan oleh budaya asing yang masuk. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menanamkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Nah, selain budaya asing yang masuk, adanya kecanggihan teknologi yang membuat kita kurang berinteraksi sesama makhluk sosial lainnya, yang dimana makhluk sosial harus saling berinteraksi secara langsung. Adanya kecanggihan teknologi ini membuat makhluk sosial ini lebih jarang interaksi secara langsung dan lebih menggunakan handphone. Sekian penjelasan dari saya, yaitu tentang implementasi Pancasila di kehidupan sehari-hari. Jika ada kata-kata yang salah maupun penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.